Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, teman-teman mahasiswa di program studi Teknologi Pendidikan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran, keberkahan, kebarokahan dalam segala aktivitasnya. Alhamdulillah, pada hari ini teman-teman sekalian kita bertemu kembali di ruang virtual. Mudah-mudahan sharing keilmuan kita pada hari ini membawa banyak manfaat, berkah, dan barokah teman-teman sekalian. Baik, teman-teman mahasiswa di program non-reguler, mudah-mudahan dapat mengikuti Bapak dengan baik, lancar, tidak ada kendala, baik dalam hal segi kuota internetnya atau jaringan internetnya yang dimiliki oleh teman-teman semua. Alhamdulillah minggu lalu, hari Rabu, teman-teman sekalian sudah melaksanakan ujian tengah semester susulan. Mudah-mudahan hasilnya juga baik teman-teman semua. Beberapa poin yang bisa kita gali dalam pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang imrat. Nah, imrat itu apa? Nah, ini harus diperhatikan dengan baik, dengan khusyuk ya, sehingga sharing keilmuan kita ini membawa banyak manfaat, berkah, dan barokah. Gitu ya. Baik, judul kita atau pertemuan topik kita pada hari ini yaitu tentang imrat. Ya. Dalam penulisan karya ilmiah, imrat adalah salah satu ya dari sekian banyak metode yang digunakan oleh seorang autor, oleh seorang penulis ya. Dalam teknik penulis imrat ini secara keseluruhan ya atau umumnya digunakan untuk menyajikan penelitian secara sistematis dan jelas. Ingat ya, imrat. Imrat itu apa sih, Pak? Mari kita lihat pokok bahasan berikutnya. Kita lihat dalam abstraknya, teman-teman sekalian, atau dalam pendahuluannya. Imrat itu adalah struktur umum yang dibuat dan disajikan ya dalam hal penelitian akademis maupun profesional secara sistematis dan jelas. Jadi tidak boleh berlompat-lompat dalam menyusun karya tulis ilmiah. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa. Lalu yang selanjutnya adalah imrat ini adalah sebuah singkatan ya, teman-teman sekalian. Introduction, method, result, and discussion. Ingat ya, apa itu imrat? Introduction, method, result, and discuss. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah, ya, seorang autor harus memperhatikan poin ini. Maka di slide sebelumnya, di cover depannya ya, itu Bapak sampaikan bahwa penyajian penelitiannya harus sistematis dan jelas. Maka imratlah yang paling cocok. Struktur ini apa fungsinya? Untuk membantu penulis dan pembaca, baik author maupun reader ya, yang membaca bisa memahami penelitian dengan lebih mudah dan terstruktur. Tidak memiliki pemahaman yang ganda ya, tidak memiliki pemahaman yang ganda. Sehingga dalam penulisannya itu dia teratur. Nah, introduction itu isinya apa saja, Pak? Oke, mari kita lihat. Introduction-nya ya, tadi imrat. Ingat-ingat lagi, imrat itu adalah introduction, method, result, and discuss. Nah, mari kita lihat poin per poinnya. Di bagian introduction itu ada apa saja di dalamnya dalam menyusun karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah kan teman-teman banyak ya.
Di dalam pendahuluan tersebut harus menyampaikan adanya latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman sekalian sebagai mahasiswa. Ya. Nah, sehingga dalam prosesnya teman-teman sekalian tidak apa namanya? Tidak lompat-lompat berpikirnya ya. Nah, dia harus satu persatu. Di introduction isinya latar belakang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Penelitian yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa ini tujuannya untuk apa? Lalu ada nggak pertanyaan yang diajukan atau pertanyaan yang diberikan oleh seorang peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke ya. Lalu yang selanjutnya ada metode. Nah, ada metode, ada model. Nanti mahasiswa, teman-teman sekalian harus mampu membedakan ya. Metode bagian ini menjelaskan cara penelitian yang dilakukan, termasuk jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisa data. Jenis penelitian yang digunakan, misalnya ya, menggunakan research and development, kemudian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Modelnya apa? Model itu konsep ya. Kalau metode itu adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Seorang peneliti harus mampu membedakan mana metode, mana model. Model itu adalah konsep yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jenis penelitiannya research and development. Modelnya menggunakan ADI, misalnya Board Angle, Azure, ya, dan lain sebagainya. Lalu jenis data yang digunakan itu bervariatif, tergantung dari penelitian yang diangkat oleh teman-teman mahasiswa. Oke ya. Metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini macam-macam ya, macam-macam. Pengumpulan datanya bisa berbentuk angket gitu ya. Kemudian bisa berbentuk observasi, bisa berbentuk survei, bisa berbentuk dokumentasi, dan lain sebagainya. Ya, dalam hal pengumpulan data. Analisa yang digunakan apa? Ya, macam-macam ya, macam-macam. Oke, next kita akan lihat resultnya. Result and discuss. Nah, jadi hasil penelitian itu harus didukung dengan diskusi, ya, atau pembahasannya, itu wajib. Kalau hanya hasil saja disampaikan, tidak didiskusikan, akan susah ya. Result and discussion ini akan menyampaikan atau menyajikan temuan penelitian yang sudah diolah datanya, sehingga menjadi informasi untuk diberikan kepada pembaca ya teman-teman semua. Lalu teman-teman semua, data yang dikumpulkan dan hasil analisa data yang telah disampaikan oleh peneliti itu dapat dibaca dan dipahami oleh peneliti-peneliti lain. Sehingga nilai kebermanfaatannya nampak. Ya, tidak hanya pemahaman peneliti sendiri. Oke. Lalu hasil penelitian tersebut harus dibahas. Hasil penelitian itu tidak boleh juga dikonsumsi oleh peneliti sendiri, harus dibahas. Bagian ini mengintegrasikan hasil penelitian, ya, hasil penelitian yang sudah dibuat oleh autor atau peneliti atau penulis, mengaitkannya dengan penelitian sebelumnya. Misal ya, Safira melakukan penelitian berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Nah, berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran itu,
maka harus didukung oleh penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian sebelumnya menurut Rudy Hartono atau diambil nama belakangnya saja Hartono 2024 yang menyatakan bahwa pengembangan media pembelajaran bla 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 bla, gitu ya. Sehingga dalam hasil penelitiannya bisa lebih akurat dan lebih terpercaya. Mengaitkannya dengan penelitian tersebut dan menyimpulkan temuan penelitian. Jadi ada sintesanya, ya. Ada kesimpulan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ada penelitian yang dibuat oleh Safira tadi, kemudian diperkuat oleh penelitian Pak Rudi tadi, kemudian dibuat simpulannya, sintesa dalam pendapat yang sudah ditemukan atau sudah disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Oke ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu diingat-ingat kembali ya bahwa IMRAT itu tadi apa? Introduction, Method, Result, and Discuss. Oke. Kita simpulkan kalau begitu teman-teman semua. IMRAT sangat umum digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama bidang kesehatan, pengetahuan alam, gitu ya. Struktur IMRAT membantu menjaga konsistensi dan kualitas penulisan ilmiah, sehingga penelitian dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan baik. Gitu ya. Nah, ini sangat 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 bagus dan menarik bagi teman-teman semua yang akan melakukan penelitian. Bidang pendidikan, ya, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang-bidang yang lainnya dapat menggunakan metode IMRAT. Ya, teman-teman sekalian. Pertanyaan ini sangat menarik bagi teman-teman sekalian. Yang selanjutnya adalah pertanyaan Bapak kepada teman-teman mahasiswa semua, khususnya program non-reguler ya. Apakah teman-teman sekalian sudah menerapkan metode IMRAT ini atau baru mengetahui metode IMRAT? Silakan nanti tulis di kolom komentar, kemudian mari kita berdiskusi di Google Classroom tersebut, teman-teman sekalian. Oke, nah metode IMRAT ini sangat umum. Kemudian cara penyampaiannya atau cara pengimplementasiannya juga sistematis, ya, tepat pada tujuan yang akan dikembangkan oleh peneliti sendiri. Oke, selanjutnya adalah ini referensi yang digunakan dalam paparan pada saat ini. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita berdiskusi di Google Classroom atau melalui WhatsApp, melalui email, melalui website pribadi Bapak. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di Google Classroom.